Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Pelayan, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Markus sebelumnya mengisahkan dua peristiwa penting. Pertama, Yesus berubah rupa di atas Gunung Tabor. Kedua, Yesus mengusir roh jahat. Sementara dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa ia datang untuk melayani. Artinya, walaupun kedudukan Yesus adalah Raja dan Anak Allah, tetapi Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Hal ini bertolak belakang dengan kecenderungan manusia yang ingin diperlakukan dengan baik dan istimewa, layaknya seorang raja dan pemimpin. Sebaliknya, Yesus tidak mencari kesenangan duniawi yang sebenarnya sudah secara langsung telah melekat pada dirinya. Dan salah satu bukti keberadaan Yesus sebagai hamba adalah ketika Yesus mau menderita, ditolak, dan dipaku pada kayu salib. Dengan kata lain, sengsara dan kematian Yesus di atas kayu salib merupakan wujud tertinggi dari sikap Yesus sebagai seorang pelayan atau hamba. Karena itu, Yesus kecewa dan sedih dengan sikap para muridnya yang justru mau menjadi yang terbesar. Keinginan para murid untuk menjadi yang terbesar adalah bukti bahwa para murid Yesus masih dikuasai hal-hal duniawi. Saudara-saudari terkasih, untuk melawan pikiran para muridnya yang ingin menjadi yang terbesar, Yesus memilih cara yang paling unik dan jitu. Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah para muridnya. Kemudian Yesus memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Dengan memanggil seorang anak kecil, Yesus mengarahkan pikiran dan hati para muridnya kepada seorang anak kecil. Tentu hal ini berbeda dengan cara pandang para murid Yesus, sebab para murid dan orang Israel lainnya lebih menganggap anak kecil sebagai orang yang tidak masuk hitungan, lebih sering dihina, serta dianggap sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Sementara Yesus melihat seorang anak kecil sebagai orang yang suci, orang yang sangat dicintai, serta dikasihi oleh Allah. Saudara-saudari terkasih, menjadi seorang pelayan bukanlah pilihan yang disukai oleh umat manusia saat ini. Umat manusia pada umumnya lebih menyukai untuk dilayani
daripada melayani. Karena itu, menjadi pelayan adalah sesuatu yang dihindari oleh banyak orang. Hanya orang-orang tertentu yang rela menjadikan dirinya seorang pelayan, sementara yang lainnya menjadi seorang pelayan karena terpaksa, tekanan ekonomi, dan kemiskinan. Namun, perlu terlebih dahulu kita pahami bahwa menjadi pelayan adalah pertama-tama soal kerendahan hati. Hanya orang yang sungguh-sungguh rendah hati bisa menjadi seperti Yesus. Sementara orang yang sombong sulit sekali untuk menempatkan dirinya sebagai seorang pelayan. Selain itu, menjadi seorang pelayan adalah sebuah kesadaran rohani bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Dan yang paling berat adalah kesadaran bahwa bahaya menjadi seorang pelayan adalah kesediaan menderita. Maka orang yang mau menjadi hamba harus siap dan rela menderita demi Tuhan yang dia layani, yakni Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, pilihan menjadi orang yang besar biasanya selalu disertai dengan munculnya sikap sombong atau arogan. Banyak orang yang lupa atau menjadi tidak sadar bahwa sikap sombong menjauhkan manusia dari Allah. Orang yang sombong juga akan sulit untuk merasakan damai dan kasih Tuhan. Orang yang sombong juga akan sangat sulit untuk menerima kritik atau masukan maupun teguran dari orang lain. Berbeda dengan keinginan untuk menjadi seorang hamba. Keinginan menjadi seorang pelayan biasanya muncul dari sifat kerendahan hati yang dilambangkan oleh Yesus dengan sosok anak kecil. Anak kecil akan dengan cepat berdamai setelah mereka bertengkar. Berbeda dengan orang dewasa yang sulit untuk berdamai. Orang dewasa yang bertengkar terkadang memerlukan waktu yang panjang untuk berdamai kembali. Sementara orang yang rendah hati, seperti halnya anak kecil, akan dengan mudah menerima masukan, kritik, dan teguran dari orang lain. Orang yang rendah hati juga akan dengan senang hati meminta maaf atas kesalahan dan dosa-dosanya, dan memberi maaf pada sesama. Apakah selama ini kita sudah belajar untuk jadi seorang pelayan yang siap melayani dan bukannya ingin dilayani sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajak kami umat-Mu menjadi seorang pelayan. Sebab dengan menjadi seorang pelayan, kami diarahkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami berusaha menjadi pelayan dengan mengembangkan sifat rendah hati. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.